Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, muslimin, muslimat jamaah salat maghrib, majlis pengajian Masjid Jami' yang mulia, guru-guru kita semuanya. Puji pada Allah Azza wa Jalla, salawat salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut kembali pengajian kita dalam kajian tafsir Khazin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi yang lalu. Mohon maaf kalau sempat terulang ya, mungkin terulang karena saya tidak ingat sampai di mana pada pertemuan terakhir yang lalu. Berkaitan dengan salat Jumat, kita dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dihargai kepada orang-orang yang datang lebih awal, lebih cepat datang, itu dihargai. Artinya di samping pahala utama salat Jumat sebagai kewajiban, juga dihitung itu penambahan pahala atau bonus siapa yang lebih duluan hadir ke masjid. Artinya siapa yang datang pada waktu-waktu yang sudah diurutkan. Untuk salat Jumat itu ada 5 waktu. Pertama, waktu pertama namanya. Sebut dengan sa'atul ula. Momen pertama datang. Yang kedua, sa'atus sani. Waktu yang kedua. Yang ketiga, sa'atus salisah. Waktu yang ketiga. Keempat, yaitu as-sa'atur rabi'ah. Waktu keempat. Kelima, waktu kelima. Jadi ada 5 hadiah utama bagi yang memanfaatkan waktu di hari Jumat. Waktu pertama itu adalah waktu yang sangat pagi-pagi. Kira-kira belum masuk waktu duha. Berarti kan istilahnya pagi-pagi buta harus ke masjid. Disebut istilah pagi buta mungkin tidak nampak apa-apa. Kan bambengah buta ada istilah itu. Bambengah buta. Itulah pagi-pagi buta. Ya setelah salat subuh sampai sebelum masuk waktu duha lebih kurang. Dan itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali tentang pembagian waktu, klasifikasi waktu. Kata Nabi di dalam hadis, man yaghtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah, siapa yang pada hari Jumat itu mandi, namanya mandi Jumat, mandi sunat Jumat, dan diniatkan memang mandi sunat Jumat saja, aku mandi sunat Jumat. Ghuslal janabati, mandinya seperti mandi janabah. Maksudnya kalau mandi janabah, kita wajib membasuhi dan membasahi semua anggota, mulai dari rambut hingga ujung kaki. Wajib dibasuhi dan dibasahi, wajib itu. Kalau mandi Jumat, mandinya sunat, tapi sunat seperti mandi wajib itu. Artinya cuci rambut sampai dengan ujung kaki. Maka disebut ghuslal janabah, yaitu mandi sunat, sunat seperti mandi janabah. Kalau mandi janabah hukumnya wajib. Mandi janabah itu hukumnya wajib. Ini disunatkan mandi Jumat, sunat seperti mandi janabah. Berarti kalau mandi Jumat bukan seperti mandi janabah, hana bulut hana rahule, mandi hanya separuh-separuh, itu tidak memenuhi kuota full penuh seperti mandi janabah. Bukan tidak sah, artinya tidak sempurna. Jadi mandi Jumat yang sempurna adalah mandi seperti mandi wajib, walau hukumnya itu sunat, berarti keseluruhan badan. Orang yang melakukan mandi hari Jumat, ya seperti cara mandi janabah, summa raha fi sa'atil ula, lalu ia datang bergegas ke masjid mengambil waktu yang pertama setelah subuh hingga sebelum duha. Ya jam-jam 7 pagi lah sekitar itu.
Faka'annama qarraba badanah, maka orang itu seperti telah berkurban seekor unta. Jadi yang datangnya adalah orang datang di waktu pertama. Mungkin saya sampaikan yang lalu, bukan orang datang pertama, tapi orang datang di waktu pertama. Ini berbeda. Kalau orang datang pertama, bisa jadi jam 11 kita datang, belum ada orang, lalu kita masuk. Kitalah yang pertama, dan bukan ini yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan pada waktu pertama, yaitu habis subuh kira-kira sebelum datangnya waktu duha. Cepat sekali datangnya berarti, tapi enggak pulang-pulang. Bukan berarti datang cepat, pulang nanti balik lagi, bukan. Memang dia datang dari awal. Orang ini diberikan hadiah. Seolah-olah dia telah berkurban seekor unta, artinya pahala yang sangat banyak. Maka untuk kondisi kita hari ini, nampaknya sudah asing ya ditemukan orang yang datang hari Jumat di waktu pertama. Berarti hadiah ini sayang 1000 sayang, tidak ada yang ambil. Seperti kita sampaikan yang lalu, tidak ada peserta. Yang kedua seperti lembu, yang ketiga seperti kambing, yang keempat seperti ayam, dujajah ayam, yang kelima seperti telur. Jadi makin lama makin kecil pahalanya. Siapa yang datang salat Jumat mendekati waktu masuk khutbah, artinya mendekati waktu zuhur, kan zuhur naik khatib ke mimbar, itu datangnya sudah dianggap datang sebagai ronde terakhir. Artinya ronde terakhir yang mendapatkan bonus sebelum khatib naik ke mimbar. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Jadi makin mendekati Jumat, makin kecil pahalanya. Dan itu bukan pahala salat Jumat. Bukan. Pahala sebelum-sebelum. Ya, kalau istilah ujian ada ada pra, nanti ada setelah ujian, pre-test, post-test. Ini artinya pre-fahala. Sebelum betul-betul salat, sudah ada fahala-fahala lain. Sesudah salat, nanti fahala lain lagi. Ada zikir dan sebagainya. Kemudian, kita lihat lanjutan dari hadis ini. Ya, ini 5 hadiah utama. Faka'annama qarraba baidah, seperti dia telah bersedekah seekor telur ya. Lalu pada hadis ini disebut kata-kata qarraba. Dalam hadis lain ditemukan kata-kata sadaqah. Maka untuk ayam, yaitu dajajah, ayam jago, ayam jantan, dan untuk telur itu dalam hadis lain bukan menggunakan kalimat qarraba yang artinya berkurban, tapi menggunakan kalimat sadaqah yang artinya bersedekah. Kebetulan digabung hadis itu, diambil 2 hadis digabung, lalu diambil kesimpulan. Maka mengingat ayam dan juga telur itu bukan sesuatu yang sifatnya berkurban, berarti makna kurban telur, kurban ayam itu artinya sedekah. Sedekah telur, sedekah ayam. Sebab ayam dan telur bukan al-an'am, bukan binatang ternak 4 kaki. Maka itu dapat pahala sedekah saja. Kalau yang tadi pahala berkurban, luar biasa. Ini ya semacam door prize ya, penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang datang lebih awal. Maka kita membiasakan menghormati orang datang cepat. Tidak selamanya menunggu orang datang terlambat. Karena ada filosofi mengatakan, menunggu orang yang terlambat sama dengan meremehkan orang datang cepat. Ini biasanya pada acara-acara yang memang semestinya ya diusahakan tidak terlambat. Contoh yang paling mudah kita pahami, ya mungkin saatnya makan, ada orang yang kita tunggu. Urang lain kawai teruk uno. Bahkan kagemat-mat perut tadi. Kabrada. Ukun lagi bang, kajian baju hauri. Kom, nah, tak preh urang dalam teruk le. Ai pu dalam teruk, kamu yang ketruknya bakal jadi ke kamu nanti kira. Jadi itu sering kita meremehkan orang yang datang cepat, sehingga harus menunggu yang datang terlambat. Tapi dalam agama bukan tidak ditunggu, ditunggu juga.
cuman nilainya berkurang. Ya, ini sesuai dengan ayat Al-Quran, fa amma man saqulat mawazinuhu. Artinya orang yang banyak berbuat banyak pahala. Orang yang sedikit berbuat sedikit pahala. Itu memang sudah rumus ibadah. Dalam hadis yang lain, sambungan hadis ini, fa idza ahramal imamu, yang datang kelima tadi adalah dapat hadiah telur. Lalu ketika imam, fa idza ahramal imamu hadaratil malaikatu yastami'una dzikra. Ketika imam sudah berihram, ihram di sini ada dua makna. Yang pertama, imam dimaksudkan di sini adalah khatib. Berarti apabila khatib sudah naik ke mimbar, malaikat yang tadi menunggu, malaikat sudah tidak menunggu lagi di pintu-pintu masjid, tapi malaikat bergabung dengan jamaah khutbah itu, yastami'una dzikra, artinya mendengarkan khutbah. Kenapa? Enggak mungkin mendengarkan salat, pasti maksudnya mendengarkan khutbah. Maka dzikra di sini artinya adalah khutbah. Jadi ketika datang telat sebelum imam atau khatib naik mimbar, itu dihitung urutan kelima, sudah sangat terlambat. Kemudian khatib naik ke mimbar, itu sudah tidak ada lagi ranking-ranking, sudah tidak ada lagi juara-juara. Malaikat yang tadinya menunggu mencatat siapa yang datang paling cepat, yang datang nomor 2, datang nomor 3, datang nomor 4, semua diinventarisir, ditulis. Datang cepat, ada buku ini datang, udah. Pas khatib mimbar, maka buku itu ditutup oleh malaikat. Seolah dia mengatakan, ini yang datang terlambat kan, masuk aja ya, nggak ada hadiah lagi. Saya mau dengar khutbah, kata malaikat. Jadi malaikat langsung bersamaan dengan jamaah yastami'una dzikra. Malaikat pun turut mendengarkan khutbah Jumat. Tapi tidak dihitung di dalam hitungan 40. Hanya hitungan. Sebab dalam mazhab Imam Syafi'i, mesti jamaahnya itu minimal, angka minimal 40. Jangan nanti giliran ada 20 kasih jamaah. Kasih 20. Nak truk hana pun nama malaikat dengar tu. Nya hana hitung. Jadi malaikat tidak masuk dalam hitungan. Nah, tapi yang jelas malaikat turut mendengarkan khutbah. Jadi khatibnya hayun dah kira. Khatib hayun, haita hayun, malaikat dengar. Ikah dengar habalo, malaikat pergi dengar. Berarti malaikat dengar khutbah. Hayun ha don khutbah, berarti ke malaikat ni kerja pegah habah. Ya, makanya hanjep pegah bruh-bruh pasti saja. Hanjep ratuh bruh-bruh putuh kenan. Karena dengar oleh malaikat. Cuman di situ tidak ada interupsi, tidak ada dikat, tidak ada yang potong. Hanjep interupsi khatib. Biarkan khatib itu bicara. Cuman khatib pun harus tahu. Jangan mentang-mentang hana sotonya jaro kagak pegah aja begitu kabeh hutoi kayaknya. Anjir sih harus sadar juga. Jadi di sana bukan forum dialog, tapi forum monolog satu arah, yang lain dengar. Jadi tidak ada lagi yang malaikat ini bertugas mencatat juara-juara tadi, karena hanya dibatasi sampai dengan 5 juara utama, sesuai dengan hadis ini. Wa fi riwayatin, dalam hadis yang lain disebutkan, idza kana yaumul jumu'ati, apabila hari Jumat itu, kana ala kulli babin min abwabil masajidi malaikatun. Sebelum khatib naik ke mimbar, itu malaikat semua pintu itu menunggu jamaah-jamaah. Jadi untuk masuk salat Jumat bolehlah dari semua pintu. Enggak usah khawatir ilung berpintu ke dia sebab akan sebab hina gepreh malaikat. Tentang pintu je hana gepreh. Gupreh semua pintu, kulli abwab. Semua pintu. Temah nak pegah jendela. Jadi baik jendela, pintu cerita. Jadi semua pintu itu malaikat ditunggu kita. Yaktubunal awal, fal awal. Malaikat mencatat yang cepat datang, lalu yang cepat di bawahnya, yang cepat lagi secara berurutan. Dan semua itu terinventarisir, tercatat dengan rapi di dalam catatan malaikat.
berada kita di waktu keberapa kita hadir. Ke waktu pertamakah, ke waktu keduakah, ke waktu ketigakah, keempat atau kelima. Bukan orang pertama hadir, bukan orang kedua hadir, bukan orang ketiga hadir, bukan orang keempat hadir, bukan orang kelima hadir. Sebab kalau orang pertama hadir, poh 12 menyogalom nagop, kita nyofon. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Fa'idha jalasal imamu, apabila imam sudah duduk, maksudnya khatib sudah duduk di atas. Kan khatib begitu naik, memberi salam, lalu duduk, lalu azan. Ketika itu maka oleh malaikat itu ya beriringan, masuk bergabung dia. Fi suhufi, di dalam saf-saf jamaah. Waja'u yastami'una dzikra, karena malaikat itu mendengarkan khutbah dari khatib. Qauluhu man yaghtasala yaumal jumu'ati, siapa yang mandi pada hari Jumat, ghuslal janabati, seperti mandi janabah. Apa maksudnya? Maknahu ghuslan ka ghuslil janabati, yaitu cara mandi persis seperti cara mandi janabah, tapi bukan mandi janabah. Hanya kelihatannya persis sama seperti mandi janabah. Dan itu dibedakan pada niat semata-mata. Mandi janabah dengan mandi sunat Jumat persis sama. Yang membedakan adalah niatnya. Dan hari Jumat itu ada hadis yang menunjukkan. Hadis di tempat lain ya. Ghuslul jumu'ati wajibun. Itu nanti ditemukan hadis. Ghuslul jumu'ati wajibun ala muhtalimin. Mandi Jumat itu wajib. Kok mandi Jumat bisa berubah wajib ya? Padahal mandi Jumat kan di mana-mana kita tahu itu sunat, bukan wajib. Ketika disebutkan ghuslul janabati wajibun, mandi Jumat itu wajib ala muhtalimin, bagi orang yang sudah dewasa. Nah, itu diberikan dua makna. Yang pertama, wajib di sana adalah ditekankan, dikuatkan, diusahakan supaya tidak ada yang tinggal mandi Jumat. Maka wajib di sana artinya tidak boleh ditinggalkan, dalam makna sangat dikuatkan, muakkadah. Makna yang kedua, jika yang mandi itu adalah orang-orang yang mengambil sunat malam Jumat, dalam tanda kutip, maka wajiblah mandi bagi dia. Bahkan kekaitkan dengan urah Jumat, karena rata-rata orang mana wajib bengah Jumat banasir. Maka kepegaklah hadisnya, yaitu ghuslul janabati, ghuslul jumu'ati wajibun ala muhtalimin, bagi orang dewasa, maksudnya bagi orang yang berhubungan suami istri di malam Jumat. Maka otomatis mandi pada pagi Jumat itu menjadi wajib. Jika dia bukan dalam keadaan janabah, maka mandinya adalah menjadi sunat muakkadah. Jadi minimal kabu mana urah lain, urah Jumat sunat kita mandi. Dan itu adalah ibadah. Kalau mandi yang lain namanya mandi hay'ah, mandi biasa. Apa enggak dapat pahala? Ya dapat. Mandi itu kan perbuatan yang sangat baik, dapat pahala. Cuman tidak dikaitkan dengan hukum. Kalau mandi Jumat ini memang sunat. Bagi siapa sunat mandi Jumat? Bagi yang hendak salat Jumat. Beda dengan mandi hari raya. Dalam fiqih, kalau mandi hari raya ini sunat bagi semua orang. Walaupun orang itu tidak hendak salat Jumat. Tapi kalau mandi Jumat, sunat bagi orang yang hendak salat Jumat. Menyuruh raya, siapapun, misalnya ibu-ibu, dia tidak rencana salat ke masjid hari raya, tapi dia tetap. Bahkan perempuan yang haid sekalipun, kalau hari raya, perempuan yang haid, kan sedang haid dia, sunat juga mandi. Tapi mandi itu bukan mandi wajibnya, mandi sunatnya. Anak-anak, sunat juga semua orang. Semua orang. Nah, orang tanya, orang pungo na wajib mana orang raya? Menyogedun teta rupa.
Mesti gedun teh terupah. Ana bahaya katanya. Enggak nyanda cuma maju 3. Sunat itu karena harinya. Sunat karena kebesaran harinya. Kalau hari Jumat sunat karena ingin hadir ke Jumat. Kenapa demikian? Kok beda-beda? Ya, karena hari raya itu kan jarang-jarang. Setahun paling 2 kali. Maka sunat mandi itu termasuk bagi orang yang tidak salat ke masjid. Tapi kalau Jumat, kan setiap Jumat. 7 hari sudah dapat Jumat lagi. 7 hari dapat Jumat lagi. Jadi disunatkan hanya bagi orang yang hendak salat Jumat. Bagi yang tidak salat Jumat, tidak disunatkan. Kenapa? Karena setiap saat kalau disunatkan menjadi masyakkah. Merepotkan. Jadi agama kan sangat adil dalam memberi beban tugas. Perbuatan jarang-jarang sekali, maka dilaksanakan dengan mandi yang sempurna. Perbuatan yang sudah sering, khusus bagi yang salat Jumat. Kenapa memang hubungan dengan salat Jumat? Karena salat Jumat mesti berjamaah. Berjamaah berarti mesti rame-rame. Maka orang yang berada dalam keramaian dengan kebersihan, kenyamanan. Karena nyaman, macam-macam nyaman. Pertama nyaman mata. Nyaman mata, bekna pemandangan yang hana nyaman. Di rumah kita tidak boleh ada hal-hal yang kurang menyamankan. Mata maksudnya. Mohon maaf, mungkin ada ibu-ibu yang jemuran. Tolong dijemur di depan rumah itu yang layak dilihat. Baik yang hana perleta kata ili rumah lom, yang hana nyaman pemandangan gop. Yang kira-kira yang hijau-hijau but yang hana layak dapat duduk hina ni ke rumah, yang gede likut ke dia bawa jemuran likut ada. Baik ya ada hina. Sebabnya yang untuk pameran. Nah, kenapa mengganggu pemandangan mata orang lain? Tidak santun. Yang urun jamun enggak perlu kan? Perlu betul. Hayak yang pakaian dalam baik kade ikenya hudeh hulikut bak hudeh hulikut ya ada. Yang sebabnya hana nyaman urang tidak boleh itu. Atau nyaman daripada ini rasa dari hidung orang, termasuk ini sunat mandi. Mandi dulu salat Jumat, kan nanti di dalam saf-saf keramaian tidak mengganggu orang lain. Hana mengganggu orang lain lah kiri kanan. Maka sunat berbau-bauan hari Jumat. Orang yang lakukan sunat karena hari Jumat ya play minyak ya turn minyak yang kagak amalkan sunat sudah diamalkan sunat. Malah dong tanya hana datun apa kali dabuh minyak rumah. Minyak berak menjampu-jampu kan mangan tu karena mau banhi nasi. Kalau tak minyak ya apanya buh minyaknya. Dia lain buh minyak lain namun nambah macam minyak. Lebih hana tu pun bayar pilih. Sudah satu saja wangian. Baik. Ini menunjukkan bahwa kenyamanan itu juga sangat penting ya, termasuk dalam ibadah terutama. Kita lanjut lagi. Qala man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Siapa yang berwudu hari Jumat fa ahsanal wudu dan dia itu membaguskan wudunya. Maksud membaguskan menyempurnakan termasuk sunat-sunat wudu. Wudu di samping taple juga taple. Nah dua perkara bahasa haji. Taple iya, alih taple taple. Ini namanya ahsan, membaguskan wudu. Kalau jari jemari sunat dinyilati. Ada bukan? Taglek-glek pun saja. Ai kaglek-glek boleh pokoknya ya sehingga kena air sampai ke lungkit-lungkit panasir. Itu dalam bahasa kitab ditulis sunat menyilat-nyilati. Artinya gegege. Mana kena? Sunat menggegekan. Gege jaro. Summa atal Jumu'ata. Lalu dia datang ke Jumat setelah berwuduk yang bagus tadi. Wastama'a, lalu dia mendengarkan khutbah wa ansit dan dia diam tidak berbicara saat khatib berkhutbah. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Allah mengampuni dosa orang itu antara 2 Jumat. Jadi Jumat yang lalu sampai Jumat yang datang itu antara Jumat itu diampuni dosa oleh Allah. Dosa-dosa kecil digugurkan oleh Allah. Maka mendengar khutbah penting. Diam saat khatib berkhutbah juga penting.
Tugas kita mendengar. Di sini tidak ada bicara mufhum ngahana mufhum. Hai pun kalau kau berkhabar. Alah aku dengar tapi aku tepu tajam tak berat. Hana cerita dengan bicara. Pokoknya tugas makmum mendengar. Tidak dipaksakan harus mengerti di sini. Maka orang yang tidak mengerti khutbah juga harus dengar. Sunnah khatib berkhabar bahasa Arab mendu. Ya, bagi yang tidak biasa mendengarkan bahasa Arab, ya, kan tidak paham juga mendengarkan. Pakai bahasa Inggris juga mendengarkan. Karena tugas makmum mendengar. Jadi tidak ada pekerjaan apapun yang dilakukan oleh jamaah Jumat selain mendengar khutbah. Makanya makruh, itu makruh ya. Di masjid itu makruh membuat tulisan-tulisan termasuk kaligrafi. Kalau itu terlihat dan melalaikan jamaah saat khutbah Jumat, maka jangan ditulis setentang mata. Tulis agak tinggi. Lagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kah nak tulis santet, ditulis tinggi dia. Jadi yang tulis setentang mata, khatib dengan khutbah, ditanya kan, tak baca kaligrafinya, dan kan mudah buat baca, dan hijau loh, dia sebab payah kaligrafi kan. Alihnya cari lagi di mana pangkalnya. Musuh banter baca di sinan, biizni, tetaplah. Oh, patlah ujung, kamu putar-putar yang kau dah baca kaligrafinya. Ayat pun mulai lagi. Oh, nah. Apa yang dah baca mendung? Itu melalaikan dari mendengar. Maka makruhnya di situ. Tapi kalau ditulis tinggi tidak masalah. Maka ini kan tinggi. Saya tanya enggak enak. Baik leptron. Abang tu urang lalu black-blacknya. Kalau diturunkan lagi orang akan pokoknya jangan menyita fokus orang. Itu makruh hukumnya. Bagus juga kan kalau Jumat kan dimatikan. Setelah ini masuk waktu Jumat, semua aksesoris itu semuanya dihentikan, tidak ada lagi. Di situ pula lah makruh orang berpakaian yang mengundang perhatian orang lain. Bertulisan atau bergambar yang dapat mengganggu konsentrasi orang mendengar khutbah. Musuh baruang baca katanya kan, nah gambar yang aneh-aneh je kelale go patai kalon. Musuh baik gambar rimung tak raya go kan. Ikut gehum ipat. Kalau lo ngegehumnya. Jadi menggunakan yang tidak menimbulkan perhatian orang lain. Maka sunat berpakaian polos itu kalau ke Jumat. Atau pakaian yang tidak polos tapi tidak menunjukkan satu tulisan yang terbaca. Yang kira-kira mengganggu perhatian orang lain. Kalau tidak mengganggu ya tidak masalah. Karena kenapa? Kalau orang lain terganggu perhatian pasti terganggu mendengar khutbah. Sebab perintah jamaah adalah mendengar khutbah. Sehingga brosur atau buletin yang sering dibagi pada masjid-masjid itu memang ditulis di sana. Mohon tidak membaca saat khatib berkhutbah. Nah tulis juga. Ada itu di bawahnya. Kan sebelum masuk waktu Jumat, sering kita masuk dalam masjid sudah ada buletin-buletin. Kalau dulu diterbitkan, kalau saya sering baca Hidayatullah kan ada ya, atau dari masjid-masjid ya buletin singkat itu udah baca, memang bagus tuh pelajaran misalnya tentang memilih pemimpin dalam persepsi Islam, kita baca sebelum khatib berkhutbah ya, boleh-boleh saja di sana ada ayat, ada hadis dan sebagainya. Tapi ketika khatib sudah naik mimbar nyan lipat hak lengkih yang memangnya diizinkan bawa pulang, silakan ambil, berarti nyan lipat lengkih. Tapi punya tulisan setelah baca simpan balik. Nyan bet langkih tanya, bet habis kitab-kitab Yasin dum soh masjid. Mandum puau rumah. Ya naidinnya. Sesuaikan. Sandal masjid juga seperti itu. Sandal masjid kenal lo? Ladang tulis sandal masjid. Itu kalau panitia mengumumkan siapa yang pakai sandal masjid itu silakan ambil bawa pulang. Boleh diambil. Tapi kalau memang itu tidak diizinkan bawa pulang, berarti tidak boleh diambil walaupun nyata masjid. Sama seperti orang masuk hotel. Tapi kalau di hotel itu dianggap barang habis pakai, boleh. Saya ada lihat peraturan perhotelan. Ada 4 hal. Aku pun tak ceritakan anda. Pegah CBO. Ada 4 hal yang boleh
orang setelah check in, ketika check out boleh diambil. Itu sudah diizinkan oleh perhotelan. Karena itu dianggap hak daripada orang yang sewa, hak daripada pelanggan. Itu boleh diambil. Apa yang boleh diambil? Di situ ditulis, termasuk sandal yang disiapkan itu. Makanya hurung meri karena silapnya, ban hotel lah. Nah, jadi itu boleh diambil. Karena itu barang habis pakai. Enggak kita pakai pun barang itu sudah dianggap selesai. Apalagi congkel gigi. Nah, kadang anak congkel gigi rumah, tewa hotel, wow. Nah. Apalagi sup, sabun, boleh. Apalagi yang boleh-boleh, kopi, sajian. Karena tapi menyo hotel 75.000 bebek nak tanya 4 kopi. Nah, hotel-hotel yang berharga lah di atas 400.000 ditaruh kopi, ditaruh teh, ditaruh ya untuk diseduhkan. Enggak minum kita selama tidur di hotel. Ada aqua di sana, jatah kita ambil. Itu sudah diizinkan memang. Enggak perlu lagi minta izin sama yang punya hotel nanti. Pak, saya check out ya. Kopi yang itu boleh ambil. Ini kenapa yang lekim gop? Itu memang sudah jatahnya bagi yang pelanggan. Ando nyat payah bayu punya kada. Walam sipre. Jangan dibawa pulang handuk, sipre, kaca muka. Itu jangan. Itu barang-barang yang memang itu inventaris ruang. Tapi yang tadi barang habis pakai. Sabun memang tip bengah ya perlu. Hana nicok, ya, nah masalah. Maksudnya kalau diambil, itu tak perlu minta izin. Ini berkaitan dengan tadi sandal masjid. Sandal masjid nampaknya bukan barang yang dibawa pulang. Punayan. Berarti itu tidak boleh diambil. Tapi kalau buletin ada ditulis silakan diambil, boleh. Ya. Karena itu begini maksudnya. Kalau mengambil barang-barang yang tidak ada izin dengan bahasa kasar kan kita mencuri juga jadinya. Mencuri juga namanya. Walaupun ambil, karena buka kacuanya, kan kucu pusit, kucok, coknya kecu. Bahasa Aceh ya. Baik. Lalu ambil makanan di kenduri orang, tidak boleh. Itu tidak diizinkan, kecuali memang yang sudah dipaketkan dibawa pulang. Ambil makanan di kenduri maulid. Yang le pertanyaannya, urang gejak bawa maulid. Hana apa jauh hinan, geraba ke pudu aju lengkap Honda ke. Nyampu hukum. Kalau diberikan per paket jatah kita, silakan diambil. Kalau hidangan makan di tempat, tidak boleh ambil. Anjir Hanaidin, kecuali sudah duluan diumumkan. Bapak-bapak sekalian, para tamu kami, para undangan, silakan kami hanya ditinggalkan pinggan kosong. Silakan kami hanya ditinggalkan cipe kosong. Silakan kami ditinggalkan dalung kosong. Yang lain silakan dihabiskan karena ini kenduri orang lain. Ya, itu bagus diambil daripada mubazir. Baik. Kemudian dalam hadis lain disebutkan qala Abdullah bin Salam alam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah Nabi sudah bersabda bahwa man jalasa majlisan yantadiru salata fahuwa fi salatin hatta yusalliyaha. Siapa yang duduk dalam satu majlis menunggu salat. Ini kan kita duduk dalam satu majlis, dalam satu tempat. Bukan hanya sedang mengaji kita ini. Kalau ditanya orang, ngapain lu? Sedang ngaji. Bukan, apa juga? Di samping sedang ngaji, saya juga sedang menanti salat isya. Itu maksudnya. Jadi duduk kita, duduk yang juga sifatnya menanti salat isya. Misalnya tidak ada pengajian ini, juga kita duduk menanti salat isya. Apa yang diberikan kepada orang itu, fahuwa fi salatin hatta yusalliha. Orang itu juga dihitung dalam proses salat. Walaupun belum salat, tapi dihitung di dalam proses salat. Dia diberikan pahala yang sangat banyak. Menanti salat, dihitung pahala kita seolah-olah juga sedang salat. Walaupun salat belum kita mulai. Cuman tidak mengalami hukum salat. Hana hukum salat. Hukum tanya pahala sedang salat. Tapi kita bukan sedang salat. Misalnya sedang menanti salat isya. Seperti ini menanti salat isya. Seandainya ini tidak ada mengaji. Kan tak duduk di dalam masjid. Kita dihukum
sedang salat, tapi bukan berlaku hukum salat. Betul. Tunggu, singa hon tengah dah sembahyang baik apa khabar. Yang kon tengah dah sembahyang dah yo. Dihukum kita sedang di dalam menjalankan salat, tapi tidak berlaku hukum sedang salat. Nah, ini maksudnya. Betul tena urun sembahyang. Tengah aku sembahyang. Apa ni sembahyang tengah ni dua. Hai aku pegah, tak preh sembahyangnya lagi ada sembahyang. Oh nyan pahala, bukan kaifiat. Nah, jadi menyalahkan akan jadi apa khabar. Dua tanya hanya berapa? Bukan, ya, dihukum. Baik. Satu lagi nih. Qala hadis Nabi ya akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa Tirmidzi ya dan lainnya. Banyak sekali hadis ini ditemukan. Man taraka salasa jumu'in. Siapa yang meninggalkan 3 kali Jumat, tidak salat Jumat 3 kali. Tahawunan dengan meremehkan kewajiban Jumat. Berarti bukan tidak salat lantaran sakit. Bukan tidak salat Jumat lantaran musafir. Tapi dia memang tidak salat Jumat, ya menganggap remeh. Apalagi menganggap tidak wajib. Kalau menganggap tidak wajib, nah itu sudah lain masalah, nanti sudah parah lagi. Ini meremehkan, taba'allahu ala qalbihi. Allah akan gepedhawati. Allah akan menyumbat hati orang itu ya dari sinar, dari cahaya keimanan. Artinya menjadi dalam hadis lain itu munafik, menjadi orang munafik. Berapa kali tidak salat Jumat yaitu salasa jumu'in. Dan di sini tidak disebutkan berturut-turut. Tidak ada hadis menambahkan berturut-turut. Jadi walaupun tidak berturut-turut atas nama hitungan 3 kali dalam catatan malaikat kita 3 kali semenjak daripada wajib salat Jumat. Yang wajib ini berarti kalau yang bukan wajib tidak dihitung. Misalnya kita hari Jumat dari Lok Semawai berangkat ke Medan. Saat di Medan kita statusnya adalah musafir. Itu kita tidak dihitung. Nah, boleh salat Jumat, ya boleh tidak karena kita sedang musafir. Ada orang lain datang dari Medan mau ke Banda Aceh pas hari Jumat, sampai waktu salat Jumat berhenti sebentar di Lok Semawai. Sembahyang Jumat cunda. Tekedi hendak sembahyang. Hana masalah bagi urunyan, salat zuhur saja. Artinya mereka bukan sebagai ahli Jumat pada hari itu. Itu juga di luar daripada hadis ini. Ini yang sengaja-sengajanya dan tidak berkaitan dengan 3 kali. Apakah berselang, apalagi berturut-turut. Maka orang laki-laki yang taat pada Allah, semoga dia tidak pernah meninggalkan salat Jumat. Dan juga tidak meninggalkan salat lain. Cuman bedanya, kalau salat lain itu tidak wajib jamaah. Bisa salat sendiri, maka yang ditekankan salat Jumat. Karena salat Jumat itu tidak bisa sendiri, tidak bisa bergiliran, tidak bisa beronde-ronde. Tetap salat Jumat itu sekali pada waktu di awal waktu. Ya. Maka tolong kalau hari Jumat itu tidak ada pekerjaan yang kira-kira akan menghambat kita untuk salat Jumat. Hadis inilah yang menjadikan maka hari Jumat itu tidak mengerjakan apa saja yang kira-kira mengganggu Jumat. Ya minimal posiblah haji piuh. Saya sudah jelaskan minggu yang lalu, tidak ada larangan bekerja hari Jumat. Tidak ada. Yang ada adalah larangan meninggalkan semua pekerjaan ketika masuk waktu Jumat. Jadi boleh saja. Kalau tukang EU mau EU hari Jumat pun tidak dilarang dalam agama. Mana urung pegah hukumat, insya-Allah menyerta tren ham hukumat. Kecuali memang truk gede kabu getreun kamu kumat ke. Karena makna mukumat di situ bukanlah lengket. Tapi lagi urangkeun mukumat laujieun. Hai, hanjeun lawa bara seput pakan mukumat laujieun ni kede, mukumat laujieun. Artinya tidak bisa dia pulang karena takut basah. Yang gekeun mukumat. Jadi urang EU jamun ya untuk kita nyawa nekmit, untuk ubat paya nekmit jeut. Hai pakai nya urang Jumat mukumat ke. Kita nyawa jamun kan dah pakai ju. Oh ulang nak tu hanjuk kutren mukumat ni deh. Nyan jeut untuk dah punya untuk dah pengap-pengap nekmit okeylah.
Tapi maksud mukumat adalah kemalasan kita di sana dan kelelahan. Ban kahek tu efek ji kahek dak sembahyang Jumaat. Ana jak sembahyang Jumaat ke? Saya bang turun bau. Nah, gara-garanya menyomenan ju bau bek neutron telat hat hana upu ji. Turun bawai. Nah, jadi boleh berbuat apa saja. Yang dilarang adalah pada saat masuk waktu dan khatib sudah naik ke mimbar. Mungkin ada pertanyaan seputar ini, ada pertanyaan Bu, karena kaitan hukum ya Jumat. Waktu silakan Pak. Ya. Ya baik. Arti Jumat itu adalah perhimpunan. Hari Jumat memang Allah menginginkan kita semua ini ada di dalam himpunan. Maka Jumat tidak boleh marrataini. Tidak boleh berulang 2 kali. Lagi ibarat bab pithang. 3 sekali ji. Alih cok boh 3, yang koh hiba. Karena hanya muboh li. Beda dengan bab kiyun. Bab kiyun je koh bak li naboh kata. Jadi salat Jumat tidak boleh 2 kali. Tidak boleh 2 kali pada satu tempat. Maka diusahakan salat Jumat itu mesti sempat dilakukan pada Jumat yang kali pertama itu. Di sinilah beda kenapa salat Jumat itu mesti berjamaah. Karena kalau kehilangan jamaah tidak bisa untuk mendirikan jamaah ronde berikutnya. Caranya dia adalah memilih Jumat di masjid lain kalau sempat terkejar. Bang getran hinoi masjid Jami'. Oh hanale guplung je hol lain juga hol lain lompat yang na Jumat menteng. Harus secepat itu dia berlari. Man sabohnya ka guplung hana moh plung le. Maka ya salat zuhur lanjut mesti sekali dia. Karena itulah salat Jumat tidak sah dilakukan pada masjid yang berbilang-bilang dalam fi qaryatin wahidatin, dalam satu pemerintahan terkecil, yaitu satu kampung istilahnya. Mesti satu masjid, satu kampung. Karena yang inti daripada Jumat adalah mengajak orang beramai-ramai bersatu pada satu tempat dengan mendengarkan mau'izah hasanah khutbah. Habis tadi. Baik. Jadi terima kasih, mudah-mudahan nama manfaat faedah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.